Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Rasulullah wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, sehat saja ya. Alhamdulillah. Yang kami nego monggo kirakan usaha Rasul umat agung Gusti Allah kang Maha awet ing jangkalan menika panjenengan dalem kawula saged patempal manunggal wonten ing Puskesmas menika sabtu wonten kegiatan prolanis ingkang sampun meh setahun lalu nggih. Bapak Ibu alhamdulillah. Dan sami kula apresiasi panjenengan sami napa menika tasih semangat mengikuti program proses menika. Tujuanipun sami-sami Bapak Ibu nggih terus puskesmas memfasilitasi panjenengan sami kangge kegiatan proses menika ingkang pangadeg supados panjenengan sami ingkang sampun napa nggih mulai menjelang lansia menika kangge lansia menika tetap awet dia tak sehat, harapan keluarga sampai mengakan terus ini berdua panggilan rohanis, bukan mengelola penyakit kronis. Hipertensi kadang BM, hipertensi kadang kurang ular, gitu. Cuma terus masalah, mungkin dampak mereka sudah dikelola mungkin budi-budi, itu hipertensi tensi ini juga sudah dikelola bisa jadi stroke. Bisa jadi jantung, bisa jadi adrenalin. BM bagaimana? BM ini sangat stroke, sangat gagal ginjal dan sebagainya. Alhamdulillah penyakit ini pun berkelola. Alhamdulillah panjenengan sami dibuat fasilitasi yang puskesmas menika. Panjenengan berpartisipasi di dalamnya. Wonten ing wonten penyuluhan ini berbagai kesehatan pun. Semua itu adalah untuk panjenengan sedaya, untuk yang terbaik buat panjenengan sedaya. Nah, itu matur sangat tapi panjenengan selalu aktif mengikuti kegiatan mereka. Sinasa beberapa kan isi itu tentang apa, misalkan wonten kepentingan di monggo, ini aku udah izin terus-terusan gitu. Misalkan ulang mengusahakan ulang berikutnya diusahakan bisa karena sudah satu bulan pak ketemu mungkin terus ngertinya ketemu jadi rongsasi gitu alih bulan. Nah alhamdulillah saya itu belum menggunakan panuan teman-teman kami sabun keroyokan belum berani kemudian lagi menghadiri untuk ini berpartisipasi dalam program bulan saya kalau terjadi mangke pengambilan pun di beda-beda guys ada seksi dokter, ada seksi perawat, ada seksi bidan, buat lain ada seksi lapar dewan kan. Jadi mungkin Mbak Mary guys yang apoteker itu terus menguasai masalah obat-obat di hipertensinya memang dari itu perangkat ini kalian Ibu Mary ini. Alhamdulillah mungkin pulaturi nggak usahakan mengoperasi diperlakukan dari nanti ini penting karena soal penting kalian penggunaan dasar narkoba. Terus sepertinya nawak ini ku berarti ya perlu lagu, sepertinya perlu dari awan sore itu nonton itu pak. Tapi betul itu besok sore. Nonton ini mau beberapa orang, mungkin itu misalnya dari itu pak. Tapi perlu itu jangan gitu, tapi dulu jangan gitu. Terus saya komentar sepuluh yang disambutkan minta menikah semata dan mengajukan kirangipun terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sehat ya? Alhamdulillah. Oke, perkenalkan dulu nama saya Melian. Saya praktek di Puskesmas Parang. Kamu kan biasa saya lebih kali panjangnya bahasa Indonesia soalnya takut kletu. Ya. Ya di sini saya mau berbagi tips dan sharing aja kepada Bapak Ibu. Tergantung soal obat ya, bagaimana cara penggunaan, cara minum obat, terus cara penyimpanan, seperti itu. Bapak Ibu yang di sini sebenarnya hipertensi atau diabetes atau ada yang lain? Diabetes, hipertensi, ada yang sakit yang lain? Asma itu? Ya ada ya? Kolesterol ya? Oke. Nah, pertama di sini saya mau menjelaskan tentang penggunaan obat. Nah, di sini cara pemberiannya ada obat itu ada obat oral itu yang diolah, punya dihisap, gitu, akan di bawah lidah. Ada yang menggunakan obat yang diletakkan di bawah lidah? SDM? Nggak ada ya. Terus ada yang bisa dicampur dengan susu. Itu biasanya ada yang antibiotik ya. Jadi benar diminum dengan susu. Terus ada obat topikal juga ada yang dioles di kulit, muka, ya. Terus ada obat tetes ya, tetes hidung, telinga, tetes mata, gitu ya. Itu di bereskan langsung ke tempat yang infeksi, gitu ya. Terus di sini ada aturan pakai ya Bapak Ibu ya. Aturan pakai biasanya minum obat ada dari sekali satu tablet atau satu kali gitu ya. Itu biasanya per 24 jam di jam yang sama, ya. Misalnya jam pagi, atau jam 8 pagi setelah makan atau sebelum makan, seperti itu. Kalau yang 2 kali sehari berarti per 12 jam, ya. Bukan pagi jam 7 terus nanti minum lagi jam 11 siang, itu bukan, tapi di jeda waktu 12 jam. Contoh jam pagi dan jam 7 malam, tiga selanjutnya, itu ya. Kalau yang 3 kali sehari per 8 jam ya. Contoh jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 10 malam. Kalau sudah diatur 3 kali, 2 kali itu harus teratur di Bapak Ibu, tidak boleh mencoba sendiri ya, tapi jam 7 pagi sampai jam 11 siang, karena sudah 2 kali jangan seperti itu, karena berefek sama efektivitas obat di dalam tubuh, gitu ya. Bisa dikonsumsi sebelum makan atau sesudah makan. Nah, sebelum makan biasanya dikonsumsinya sebelum makan nih, minum obat, habis itu 5 menit kemudian makan, baru makan. Itu jangan gitu Bapak Ibu. Karena harusnya di sini aturannya sebelum makan itu sudah waktu 30 menit sampai 1 jam sebelum makan. Oke, supaya obatnya itu bisa terserap dalam tubuh secara sempurna, baru bisa makan. Gitu. Kalau setelah makan, jangan habis makan langsung minum obat. Apapun, harus dijeda 15 menit paling tidak kalau setelah makan. Gitu ya. Supaya obatnya bisa memberikan efek yang maksimal dalam tubuh, gitu ya. Terus cara penyimpanan, ini cara penyimpanan itu kok tablet, gitu ya. Tablet kayak gini, metformin, glutamate, glutamate, obat-obat gula, obat-obat tensi, itu disimpan pada blister ini. Nanti penyimpanannya juga harus ditempatkan di suhu yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Oke, katakanlah 25 derajat Celcius, ditaruh di box kotak sendiri yang kedap udara, gitu ya. Terus jauhkan dari jangkauan panas, anak-anak, ya yang penting tidak sembarangan meletakkan karena takutnya disalahgunakan atau dibuat mainan gedungnya atau hilang nanti, gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang nunjuk sirup, dengan sirup vitamin atau pas mendelalai batuk. Nah, batuk itu juga nanti minum OBH atau minum obat apa, boleh digunakan itu
setelah dibuka itu maksimal penggunaan 7 sampai 14 hari saja. Oke, setelah dibuka, kalau belum dibuka itu pada saat sampai ED masih aman. Kalau sudah dibuka hanya 7 sampai 14 hari maksimal ya. Terus untuk sediaan salep green ya, tetes mata, tetes telinga. Setelah obatnya itu dibuka, boleh digunakan hanya sampai usia 28 hari ya, atau 1 bulan, terutama untuk sediaan di mata, di telinga seperti itu ya. Karena takutnya kalau lebih dari sebulan dan sudah dibuka jadi kontaminasi loh Ibu. Jadi tidak steril lagi karena sudah berpengaruh sama udara kan, dibuka dari tutupnya itu walaupun ditutup lagi tapi kan pas dibuka kan pasti ada kontaminasi yang masuk gitu ya. Bapak Ibu di sini ada yang menggunakan insulin? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Insulin itu juga penyimpanannya juga harus diperhatikan, tidak boleh di freezer, harus di dalam kulkas, lemari pendingin, tetapi yang dekat pintu kulkas saja. Kalau disimpan di dalam kulkas belum dibuka bisa bertahan sampai masa ini. Tapi kalau sudah dibuka hanya bertahan 1 bulan, karena kan penggunaannya 1 bulan. Oke? Lanjut, cara minum obat yang tepat. Adakah Bapak Ibu di sini yang mengkonsumsi obat Captopril, Ranitidine, Lisinopril? Ada? Captopril, Lisinopril, Ranitidine, ada sih amlodipin ya biasanya ya. Oke, kalau obat-obat yang pil-pil ini diminumnya harus sebelum makan. 1 sampai 2 jam sebelum makan saat perut kosong ya. Kalau amlodipin itu setelah makan 50 menit atau 15 menit setelah makan gitu ya. Amlodipin ini ya biasanya menggunakan amlodipin yang berapa mili Bapak Ibu? 5 juga. Ada yang 10 mili? 10. Dosisnya berapa kali sehari minumnya? 1 ya, pagi, siang, malam ya. Kalau minum obat tensi usahakan tepat waktu ya Bu ya, maka malam ya malam terus itu ya. Apabila efeknya mendaun biasanya pada bikin tidur, mual dan terutama buka. Kalau tidur itu efek sampingnya buka. Ada yang mengalami efek samping buka? Gak ada ya, alhamdulillah. Soalnya efek samping itu tidak semua pasien bisa mengalami. Tapi yang jelas efek samping dari minum obat amlodipin itu adalah kecil atau enggak, gitu ya. Furosemid, hidroklorid asid ada yang konsumsi? Ada, gimana? Oh, tadi yang lisinopril. Itu kok lisinopril tadi minumnya sesudah atau sebelum? Sesudah makan atau sebelum? Besok lagi diganti ya Bu. Harusnya 1 sampai 2 jam sebelum makan atau saat perut kosong. Batuk enggak? Batuk. Nah, kalau ibu mengalami batuk setelah minum obat lisinopril, ibu sebaiknya konsultasikan ke dokter, ya, atau yang membuat resep, karena itu termasuk efek samping dari obat, gitu ya. Kalau misalkan dirasa tidak nyaman, ibu bilang ke pas konsul gitu ya, saya mau minum obat ini batuk, biasanya batuk kering. Nah, kalau terjadi seperti itu, jenengan sakit konsultasikan ke dokter dan matur kalau batuk, itu ya. Dan minumnya harus sebelum makan. Iya, diganti sebelum makan. Dijelaskan nggak sama yang memberikan obat? Maksudnya sesudah sebelum makannya dijelaskan nggak? Dijelaskan. Lebih baik kalau obat-obat tadi lisinopril, ranitidine atau minum saat perut kosong ya, biar efektivitas atau obatnya itu berefek maksimal dalam tubuh, gitu ya. Tapi apabila memiliki efek samping batuk, segera konsultasikan ke dokter, gitu ya, atau sama dokternya, gitu ya.
Kalau glukosamid, nah glukosamid biasanya konsumsinya pagi, siang, sore, malam. Tadi yang biasanya pagi ya. Diusahakan harus pagi. Karena glukosamid, glukonik asid itu efek samping obatnya tipis terus. Nanti kalau dikonsumsi malam, takutnya bisa mengganggu tidur. Itu nih, Bapak Ibu. Buat diabetes biasanya konsumsinya apa? Diabetes yang berapa mili? 2 mili. Dibenflamid ada? Yang konsumsi dibenflamid? Metformin juga. Rata-rata itu ya. Bagaimana cara minum obat metformin? Saat makan, setelah makan. Oh ya, jadi memang sebelum. Jadi obat-obat gula ada yang memiliki efek samping hipoglikemi. Hipoglikemi itu lemes, kekurangan gula. Tapi memang minumnya harus tidak jauh dari makan. Dimethyl, dimethylamid itu golongan obat sulfonylurea, dia harus diminum 15 menit sebelum makan. Kalau 1 jam kan nanti kamu kejauhan. Kalau yang pasien kronis tanggal 12 kemarin minum 1 jam sebelum makan. Jadi lemes, jadi tidak boleh jauh dari makan, tetapi harus minum sebelum makan. 15 menit sebelum makan itu standarnya ya. Oke, itu tergantung obatnya. Itu yang sebelum makan obatnya apa? Iya, memang. Oke, dimethylamid, dibenflamid, golongan obat sulfonylurea itu konsumsinya 15 menit sebelum makan. Oke. Oke, kalau ada yang dokter yang menuliskan itu gimana dokternya saya. Tetapi kalau saya di puskesmas saya selalu ngasih edukasi obat-obat gula. Ada yang sebelum makan bisa siapkan sebelum makan. Gitu ya, 15 menit. Pasti saya mesti 15 menit sebelum makan. Gitu. Karena memang harusnya obat itu diminum sebelum makan. Gitu ya. Biar tidak berefek samping hipoglikemi. Dan mekanismenya juga memang harus sebelum makan. 15 menit, gitu ya. Kalau metformin itu efek terapi maksimal itu pemberian obatnya diminum saat makan. Tapi rata-rata pada setelah makan yaitu biar supaya memudahkan Bapak Ibu dalam mengkonsumsi sebenarnya. Tapi untuk efek maksimal itu saat makan. Jadi 1-2 suap masuk, minum obat metformin, lanjut makan lagi. Karena obat metformin itu bersinergi atau berjalan seiringan dengan makan. Jadi efek obatnya bisa maksimal kalau saat makan. Tuh. Oke. Ya, itu biasanya untuk yang obesitas itu juga menurunkan berat badan. Ya. Ini kan hasil puasa ya. Sebentar lagi Ramadan. Yang mana? Mual. Berarti setiap hari setelah minum obat itu mual terus atau bagaimana? Kadang-kadang setelah makan. Itu bisa konsultasikan ke dokter nih. Siapa tahu itu efek samping obat. Memang efek samping obatnya obat metformin, obat-obat gula itu juga ke pencernaan. Gitu ya. Tetapi efek samping utama itu di ginjal. Jadi obat-obat gula itu memang sangat riskan dengan ginjal. Ya, jadi pripun caranya Bapak Ibu juga harus menjaga supaya ginjal tetap sehat. Minum air putih yang banyak, olahraga yang teratur, tidak makan asin.
ya, tidak makan terlalu asin, jangan mengkonsumsi daging merah, sapi, kambing, daging ayam malah boleh, tapi bagian dada yang protein full. Kalau banyak lemak nanti takut ada kolesterol. Kalau terlalu banyak santan, kacang-kacangan, asam urat, itu berarti perilaku ke ginjal. Kebetulan malah ibu saya juga sakit GERD. Itu saya di rumah selalu memantau jadwal makan. Penyakit diabetes itu harus menjaga pola makan. Mau tidak mau, yang karbohidratnya dikurangi. Bisa diganti yang karbohidrat sederhana seperti jagung, ketela, kentang, durian, gitu ya. Boleh, ya. Boleh. Itu bisa dijadikan snack, tapi juga kalau di rumah saya selalu menjadwalkan makan untuk orang tua saya. Jadi misalnya pagi nih Bapak Ibu, minum air putih dulu. Air putih hangat itu bagus untuk menetralisir, untuk mendetoks racun dalam tubuh. Pagi, ya, setelah bangun tidur setelah tubuh minum. Setelah itu nanti jam 7 atau jam 8 makan pakai nasi ya apa-apa. Makan biasa. Minum obat, kalau ada yang sebelum makan ya minum obat sebelum makan. Setelah makan 15 menit kemudian makan setelah obat setelah makan, gitu ya. Nah nanti snack jam 10, jam 11 bisa diselingi snack. Boleh buah, boleh ketela. Nah kan pasangan lemes kok, ngelihan ya dalam tangannya kalau sakit gula gitu ya. Nah itu bisa diselingi. Nah, nanti jam 1 habis dulu makan siang. Oke, kalau paling bagus lagi makan itu ya, kurang dari jam 5 sore sudah nggak makan. Jam 5 maksimal jam 6 sore sudah tidak makan. Iya, itu lebih bagus. Ya, karena kan kalau malam kan sudah tidak ada aktivitas lebih daripada siang hari gitu loh. Jadinya kan lebih baik maksimal jam 6 sudah tidak makan. Gitu ya? Ya. Yang itu tadi kalau misalkan satunya gendis ya lainnya ke ginjal. Obatnya itu tersaring ke ginjal, jadi makanya plus minus kalau diberikan obat itu. Jadi kita bagaimana caranya juga menjaga ginjal kita supaya tidak kenapa-napa. Cek laptopnya itu tadi air putih, kurangi garam, daging merah, jaga supaya tidak kolesterol dan asam urat tidak naik. Kadang-kadang bayam itu boleh makan tetapi tidak banyak, ya. Dan ini yang juga paling penting, ketika porsi satu makan ya satu piring, ada sayur, nasi, lauk. Biasanya yang dimakan dulu ya apa? Nasi dulu ya. Harusnya mulai sekarang dirubah, makannya harus seratnya dulu. Serat itu sayur. Sayur dulu, baru protein, baru nasi. Itu ya. Karena apa? Sayur itu berfungsi untuk mengaktifkan hormon insulin. Serat itu berfungsi untuk mengaktifkan hormon insulin. Saya tahu itu juga dari dokter yang menangani ibu saya, memberitahukan hal seperti itu. Jadi dahar itu sayurannya dulu dibanyakin. Baru lauk, tempe, pokoknya boleh kok. Daging boleh sesekali, tapi tidak mungkin, gitu ya. Terus habis itu nasi, itu lebih bagus. Dirubah mindset cara pola makannya, gitu ya. Insya Allah gula darahnya bisa terkontrol. Jadi nggak cuma dari obat gitu, kita juga bisa mengkontrol sendiri. Ibu saya waktu terdiagnosis diabetes itu 600 ya Bapak Ibu. Langsung insulin. Tinggi loh itu 600. Sekarang sudah 99. Normal. Dari A1C-nya kemarin itu 5,8. Karena pola makannya itu
pribadi jadwal. Jadi dikit-dikit makan itu harus dijadwal. Lapar memang, orang diabetes itu pasti lapar. Bakal lapar, bakal haus kalau minum air putih aja. Saya juga gitu. Hah? Boleh, tetapi dibatasi. Boleh, karena kalau langsung tidak boleh semua yo stres. Padahal kalau penyakit gula, tensi, pikiran itu juga berpengaruh. Ya, tidak boleh stres, harus happy. Karena mempengaruhi hormon. Oke, orang dengan sakit gula itu kan hormon insulinnya kan hormon insulin itu berfungsi untuk menghandle, mengatur gula darah, gitu ya. Gitu. Ya, boleh, minum susu boleh, tetapi yang rendah kalori. Oh, ya, so, entrasol, hilo, anlin yang untuk lansia itu boleh. Tapi rata-rata kalau yang penting mengurangi aja mengurangi gula. Gulanya tinggi dan itu kan juga ada gulanya, susunya itu ada gulanya. Nah, mungkin ibu minum juga banyak mungkin, atau gulanya ibu sebelumnya belum terlalu turun, jadinya bisa tetap langsung menaikkan gula darah lagi. Buat tulang itu bisa pakai susu kambing. Susu kambing. Iya, tidak usah pakai tambahan gula. Boleh pakai. Susu itu hanya sebagai suportif ya, sebagai penunjang, tetapi bukan makanan pokok, minuman pokok. Boleh minum susu untuk mendapatkan kalsiumnya, mineralnya, tetapi bukan untuk minum setiap hari. Betul ya? Iya. Yang paling bagus ya kalau mau ya, itu dari tulang-tulang, makan tulang ayam itu kan ada kalsiumnya ya, bisa didapatkan dari sayuran juga bisa, ada mineralnya. Jadi tidak semuanya harus dari protein hewani. Dari susu juga bisa, tetapi dibatasi. Pokoknya intinya kalau makan makanan dan minuman untuk penderita gula itu harus dibatasi porsinya, dikurangi. Boleh. Ibu saya juga saya terapkan polisnya pakai diabetasol di rumah. Ya, diabetasol itu malah seminggu saya cuma kasih minum 3 kali. Iya. Enggak, seminggu 3 kali. Pokoknya mau makan itu biasanya 3 kali. Dibatasi. Iya. Gitu. Yang lainnya air putih biasa. Air putih yang paling bagus. Ya. Boleh. Gitu. Ya. Lanjut, ada lagi yang mau bertanya? Kalau dibilang bagus, itu saya bilang bagus semua. Karena iya, memang dosis obat itu kan berbeda-beda. Kalau metformin memang disediakannya dosis itu. Iya, tetapi efeknya juga maksimal sama. Kalau di Medrit 500 nanti jadi overdosis. Makanya dibuat sediaan 1 sampai 4 mg. Gitu ya. Karena juga dari golongan obat yang beda. Gitu ya. Tetapi sama-sama berfungsi untuk obat anti diabetes. Gitu ya. Karena digunakan untuk mengkontrol gula darah Bapak Ibu. Oke. Apa ya? Iya. Semua disuruh biasa aja. Gitu. Ya. Iya, biar efeknya lebih maksimal.
gitu ya. Lanjut ya, ini nanti ada sesi pertanyaan. Yang sekarang kita lanjutkan dulu cara minum obat saat berpuasa nih, Bapak Ibu. Nah, kalau penggunaan obat saat berpuasa, apalagi mau Ramadan ya, itu kan biasanya selama Ramadan kan pola makan dan kan akan berubah gitu. Waktunya kan juga minum obatnya juga akan berubah ya. Terus bagaimana pada saat Ramadan itu kita tetap berpuasa tetapi memiliki efek obat juga tetap maksimal. Nah, dibagi Bapak Ibu. Ada saat diminum saat sahur atau saat berbuka puasa, gitu ya. Tergantung dosis Bapak Ibu jenazah sedang ya. Misalkan diminum 2 kali sehari saat sahur dan saat berbuka puasa. Kalau diminum sehari sekali gampang, bisa pada saat sahur, bisa pada saat berbuka puasa. Apalagi kalau misalkan 3 kali sehari. Nah, berapa nih Bapak Ibu? Hah? Jadi kalau misalkan dosisnya 3 kali sehari, diminum saat sahur, ya, berbuka puasa, sama sebelum tidur malam, ya. Jadi efeknya tetap maksimal, cuma jamnya aja diubah, gitu. Saat sahur, berbuka puasa, sama sebelum tidur malam, itu. Iya, ya siang diganti saat sahur, yang sore diganti saat mau tidur malam, jam 9 malam. Ya, itu bisa bisa ditolerir waktunya pada saat puasa. Itu ya. Terus ada juga nih obat-obat yang tidak membatalkan puasa. Ada tuh pakai salep, krem, itu nggak batalkan puasa. Kalau obat di bawah juga tidak membatalkan puasa, karena langsung ke pembuluh darah, melebur obatnya itu tidak apa-apa. Kumur-kumur juga nggak apa-apa asal tidak tertelan. Obat tetes itu juga tidak membatalkan puasa. Terus ada yang menggunakan semprot itu juga tidak membatalkan puasa. Cuma nih kalau serangan aja kan biasanya semprot itu kalau serangan asma gitu nih. Terus supositoria sediaan yang maaf dimasukkan ke dalam anus itu juga tidak membatalkan puasa karena tidak melalui pencernaan. Oke? Nah, tapi bagaimana kalau minum obat? Nah, ini tadi ya yang sudah saya jelaskan untuk berobat sebelum makan bagaimana, setelah makan bagaimana, dan sudah bersih 3 kali bagaimana. Yang 3 kali saat berbuka puasa kita menjelang tidur dan saat tidur. Oke, 4 kali. Kalau 4 kali sehari jarang ya Bapak Ibu, jarang ya. Tapi kalau misalkan ada ya saat berbuka puasa jam 10 malam, jam 1 malam itu sahur. Tapi jarang. Oke, rata-rata seperti itu untuk cara minum obat saat berpuasa. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sebelum tidur bagus. Sebelum tidur, nah jangan kalau hari ini biasanya jam 6, jam 11 ya jam 10 diujuk. Yang penting rutin, gitu ya. Bapak Ibu di sini ada yang minum jamu-jamuan atau rebus-rebusan enggak? Apa? Jamu paitan bikin sendiri setiap hari. Kalau pengen ada, baiknya kalau minum obat
kimia terus dibarengi dengan obat-obat herbal seperti jamu-jamuan, rebus-rebusan, sebaiknya dijeda, diatur. Seminggu bisa 1 sampai 2 kali minum rebusan nggak apa-apa, asal jangan setiap hari. Karena tadi itu obatnya, jamunya larinya juga ke ginjal, ya. Jadi kalau obat-obat jenis memang efek samping banyak kan lari ke ginjal dan hati. Makanya harus dijaga. Misalnya tidak butuh obat lain, tidak usah minum obat, gitu ya. Ketumbar, jadi godokan ketumbar itu. Oh, iya, enak ya. Tapi setiap hari minum itu. Kalau bisa sih diusahakan jangan setiap hari. Boleh, tetapi tidak setiap hari. Dan harus dijeda, dijarak, ya. Minum obat kimia sama obat herbalnya dijarak, jangan bareng. Minumnya obat pakai air putih kok Bapak Ibu? Air putih nggih. Suka masak ngeteh enggak? Ngeteh. Ngeteh manis. Gulanya diganti nggak? Gula jagung itu misalnya. Nggak pakai gula tawar ya. Ada yang sakit kolesterol di sini? Oh, kolesterol. Halo Pak, dengar nggak Pak? Yang kolesterol? Oke, dengar ya? Oh, beneran jantung. Apa? Minum obatnya apa? Miniaspi ada? Bisoprolol? Oh, dicatat. Kandesa pun obat tensi juga. Iya, tapi tidak boleh. Apa Pak? Kandesapan. Coba saya tak lihat, saya kepo. Amin ya. Coba. Oh, aminoacetonol lagi, Bapak ada ISDN. ISDN-nya ditaruh di bawah lidah enggak? ISDN di bawah lidah enggak? Ya, oke. Oke, itu Bapak ada asetonol, pengencer darah, habis itu dikasih obat tensi sama obat jantung. Ya, ISDN itu obat jantung bila nyeri jantung langsung ditaruh di pembuluh darah. Itu ya, ditaruh di bawah lidah. Gitu ya. Kan di bawah lidah itu pembuluh darahnya itu banyak Pak. Jadi mekanisme obatnya harus diterima di bawah lidah. Gitu ya. Tapi Ibu yang kok kandesapan sama amlodipin? Iya. Oke. Jadi obat amlodipin itu biasanya digunakan juga untuk remodeli jantung. Oke. Jadi obatnya memang dikombinasikan. Kombinasi karena waktu itu mungkin tensinya sangat tinggi. Jadi harus dikombinasi obatnya. Enggak waktu pertama kali berdiagnosis, tapi pernah tinggi, jadinya langsung dikasih judul supaya tensinya turun. Amlodipin juga, ya. Memang kalau terapi itu ada yang single itu cuma satu obat, ada yang double terapi. Supaya ya kerjanya itu bersinergi untuk cepat menurunkan tensi gitu. Oke. Ya apa? Dikasihnya yang 16 terus. Tapi dosisnya 1 atau setengah? 1. Yaitu kalau untuk diagnosis kan dokter yang tahu ya, dan mungkin
dokter juga lebih tahu klinisnya itu bagaimana. Jadi memang harus ditambahkan itu mungkin karena ada beberapa poin yang memang menjadi perhatian sebenarnya. Jadi mending ikuti saja apa yang dikerjakan oleh dokter. Yang penting Bapak Ibu bisa konsultasikan ke dokter apabila sudah menemukan terjadinya efek samping obat, ya, efek samping obat seperti nggak apa tuh saya ambilkan aja. Seperti tadi ada yang mual-mual, ada yang pusing, nah itu langsung dikonsultasikan ke dokter, gitu ya. Kalau misalkan apa, tanya apa lagi ya, misalkan badannya jadi tidak enak setelah minum obat itu langsung kasih tahu kan ke dokter. Jadi kalau ada keluhan saat minum obat harus langsung dikonsultasikan ke dokter. Dan boleh nggak sih saya minum rebusan ini gimana baiknya? Boleh dikonsultasikan ke dokter. Iya, nggak apa-apa. Atau di sini sama dokter buruan juga bisa. Oke, gitu ya. Ibu saya di rumah juga saya kasih rebusan, jus pare. Ya, pahit memang. Saya kasih pare. Iya, enggak. Seminggu sekali, 2 kali. Enggak saya kasih setiap hari karena obatnya tadi kerjanya sudah ke ginjal. Jadi saya juga ini tetap kasih batasan. Sipatnya juga bagus. Sipang. Lalu itu. Nah itu bagus itu juga. Depan ya. Oh di sini depan lagu. Tapi juga jangan dikasih santan. Beningan aja. Rebus. Kentang rebus, telur, kukusan lah pokoknya. Ya. Madu itu juga tidak. Madu itu sangat. Oke. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Nah. Kalau obat sih memang harus diminum terus. Iya, obat yang punya penyakit kronis itu harus diminum terus. Kalau tensi harus diminum terus karena apa? Takutnya terjadi lonjakan kalau tidak dikonsumsi terus-menerus. Dan ini tidak boleh menurunkan atau stop obat sendiri. Ya, misalkan aku gula darahnya semacam nih, terus orang ambil obat jangan, tidak boleh. Ya, harus selalu minum karena gunanya untuk mengkontrol supaya stabil terus dan tidak terjadi komplikasi. Hal-hal yang ditakutkan seseorang ketika sudah terdiagnosis penyakit kronis itu komplikasi, Bapak Ibu. Makanya kita harus ya memperhatikan hal-hal yang dapat merugikan kita ya kita coba. Dan terutama pikiran. Saya selalu ngasih tahu ke ibu saya, Bu, ojo pikiran, ojo stres, ya. Karena kalau kita stres, kita pikiran, tubuh kita jadi nggak enak, malah jadi bikin penyumbatan, darahnya jadi kental. Soalnya gawe pikiran, kalau aku minum obat repot. Walaupun minum obat aja kalau kita pikiran tidak akan balance, tidak akan seimbang tubuh kita ini. Ya, mental illness kalau bahasa bukannya sekarang. Gitu oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, ya bisa. Oke, jadi di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, ada buah-buahan yang boleh untuk penyakit diabetes, ada yang tidak. Ya. Yang paling bagus itu buah yang rendah kadar gula. Tahu rendah kadar gula kalau dimakan itu tidak manis. Ya, alpukat itu bagus. Alpukat, habis itu naga banyak kok di sini. Nah, pepaya ini sak kembangi, sak daunnya kabeh bisa diolah, jangan terus. Ya, itu bagus.
semangka nggak boleh, jeruk itu bagus, melon bagus, melon kan tidak terlalu manis, ya pokoknya buah yang tidak manis atau tidak terlalu manis, kecut itu mah bagus. Ya, sirsak itu kecut ya, boleh tapi tidak banyak, karena dia juga kadang manis, kan tergantung ininya, kadar buahnya gitu ya. Tapi yang paling semangka sih yang tidak boleh itu kan manis banget dan khasiat berair gitu deh. Pisang boleh, pisang terus dikukus ya pisang boleh. Tetapi misalkan bapak ibu ada yang menderita gula, terus ada yang menderita sakit ginjal juga, itu tidak boleh. Bisa tidak boleh untuk menderita ginjal. Iya, karena dia kalium. Nanti bisa takutnya jadi kalium, hiperkalemia, gitu ya. Pisang koma tidak boleh untuk penderita ginjal. Tapi kalau tidak ada ya boleh, tetapi dalam batas wajar. Saya suka ngukusin pisang pekok. Nah, itu bagus, pisang pekok. Nah, ya itu bagus, ya untuk buah-buahan. Yang penting boleh, tapi sesuai porsinya Bapak Ibu, tidak membatasi. Tapi ya dibatasi lah, tidak membatasi itu ya boleh makan apa aja. Semangka juga boleh, tetapi ya satu. Tetangga saya memang ada kan, dia juga sakit gula. Makan kelengkeng sekilo, langsung dilarikan ke rawat inap. Lagi, iya kelengkeng yang manis, iya langsung dilarikan ke rawat inap. Ya kan sekilo dimakan sendiri, boleh sekali, boleh. Manis itu manis banget, iya jangan. Boleh satu nggak apa-apa, tapi ya jangan sekilo juga. Tadi takutnya kayak tetangga saya itu, habis makan kelengkeng 1 kilo langsung sama inap. Lah gimana ya bu? Nangis. Nah, pokoknya kalau sakit diabetes kurangin gula, ya, kurangi konsumsi gula. Gula apa saja, baik dari karbohidrat nasi, atau dari buah-buahan, atau dari gula benar-benar gula. Tensi juga garam itu harus dihindarkan. Kolesterol, ya minyak-minyakan, goreng-gorengan, santan, gasis ya. Itu ya, Bapak Ibu. Alhamdulillah, ibu saya terapkan kayak itu gitu loh. Dan semoga ya Bapak Ibu juga bisa seperti itu gitu. Karena dari 600 loh, dari 600 bisa sampai sekarang normal kadang 99, kadang gula darah puasa loh. Ya, itu sangat signifikan gitu. Oke. Terus ya itu, tapi pola makannya saya ketatkan. Jam itu tidak boleh. Makanya sekarang makanan sehat. Gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum makan buah itu bagusnya sebelum makan. Buah itu kan mengandung serat. Tadi gimana cara makannya? Ada yang ingat ya? Cara makannya harusnya apa dulu yang dimakan dalam 1 piring nasi? Nah, sayur, buah, protein, nasi, gitu ya. Yang terakhir itu nasi. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Boleh. Telur rebus boleh. Kuning boleh. Gak cuma harus protein aja, kita juga butuh lemak. Itu kan lemak baik. Alpukat itu juga lemaknya lemak baik, ya. Jadinya harus tetap dimakan. Iya, karena itu untuk energi kita, asupan dan untuk cadangan makanan. Semua itu harusnya bisa makan rebus tuh. Goreng itu ya, tapi goreng kan ya orang goreng ya orang bukan selera makan. Ya, jadi balance, seimbang aja.
Kesemutan, iya, nih. Sama, ibu saya juga suka kesemutan. Karena apa? Orang yang menderita diabetes mengkonsumsi obat gula, efek sampingnya juga bikin kebas atau kesemutan. Makanya selalu setiap pagi ibu saya supaya tidak bikin kebas. Kalau misalkan kebas banget ya minum vitamin. Ya. Beli sendiri bisa, vitamin dijual bebas, gitu ya. Dan ini yang penting juga Bapak Ibu. Kalau misalkan beli di apotek, ya beli di apotek itu juga memberitahukannya itu secara detail. Kadang kan kalau kasih tahu ini obatnya apa ya, kok warnanya putih, terus kecil-kecil. Kadang kan juga petugas apotek kan juga kurang paham, takutnya salah obat. Jadi kalau kita beli obat, beli di bawah stripnya, di bawah obatnya, ya, biar tahu namanya apa. Dan misalkan obat ini merek ini tidak ada, adanya merek lain tapi isinya sama, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, jadi jangan terpacu sama satu merek. Yang penting kandungannya sama, gitu ya, biar tidak menyulitkan Bapak Ibu semua dalam mencari obat, gitu loh. Gitu ya, karena kan setiap apotek beda-beda apa obatnya gitu. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau berbagi tips juga boleh. Yang jelas kalau penyakit diabetes ini harus menjaga pola makannya itu nih Bapak Ibu. Jangan stres, tidak boleh terlalu capek. Ya. Obat tensi tetapi beda golongan. Nggak apa-apa mau dokternya aja. Yang penting tidak ada efek samping apa-apa, itu sehat-sehat ya tidak masalah. Yang penting air putih, ya air putih banyak, minimal 2 liter, maksimal nggak apa-apa. Ya, itu bagus. Terus air putih hangat, ya, Ibu. Ya, dan jangan lupa untuk mengaktifkan saraf-saraf tubuh, ya. Sering senam regangan sendiri supaya tidak kebas, ya. Ini saya juga sakit karena saya tidak pernah ngomong pakai satu tangan ngomong ini saya sakit juga karena kurang peregangan, gitu. Banyak itu tuh apa gimana? Harusnya kan gitu kan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya makanya kita bagaimana caranya untuk menjaga supaya ginjal kita tetap sehat, gitu ya. Kalau misalkan kontrol rumah sakit juga buku kontrolnya juga jangan sampai hilang ya Bapak Ibu, itu sangat membantu sekali untuk Bapak Ibu dan petugas rumah sakit dalam menghandle obat-obat apa saja yang sudah diberikan, gitu ya. Oh ya, ini satu lagi saya mau memberitahukan kalau sekarang di Indonesia sudah ada program kesehatan, program kesehatannya namanya PKB. PKB itu saat ulang tahun, ya. Jadi Bapak Ibu pada saat ulang tahun bisa datang ke puskesmas untuk menagih hadiah kepada pemerintah dengan cara program program saya tak tanya aku juga program kesehatan gratis. Nah,
itu jenengan sambil tindak ke puskesmas saat hari ulang tahun panjenengan. Ya, jenengan tanggal berapa? Hah? Juli. Nah, besok Juli, tanggal 6 Juli bisa datang ke puskesmas untuk menagih hadiah dari pemerintah. Pemeriksaan gratis. Dari 6 Juli sampai 1 bulan setelahnya. Batas maksimalnya itu. Lumayan Bapak Ibu bisa cek gratis. Ceknya semua lagi. Iya. Sama. Syaratnya cuma bawa kartu pemenang, ya. Kalau misalnya syukur-syukur bisa memiliki aplikasi Satu Sehat, ya kita di download dulu di handphone, gitu ya. Tapi kalau buatan sakit, ya, bisa cucunya atau waktunya yang lain, gitu ya. Bahwa BPJS bisa tanda pemenang yang penting pada saat ulang tahun sampai 1 bulan setelahnya. Oke. Lumayan dapat pengecekan gratis dari pemerintah, itu hadiah untuk masyarakat dan harus ya diambil emang daripada kita ngecek sendiri mahal, mending kita mengambil fasilitas yang sudah disediakan, gitu ya. Sampai 6 Agustus, 1 bulan setelahnya, gitu ya. Kalau Bapak Ibu bukan sakit langsung aplikasi datang ke sini bawa KTP atau pemenang nanti juga daftarkan di sini. Tanda pemenang aja KTP BPJS itu biasa, itu. Gampang kok Bu, enak untuk pemeriksaan gratis. Kita juga kalau ada keluhan diberikan obat gratis dan itu berlaku untuk baik domisili maupun pengunjung. Yang penting pada saat ulang tahun. Monggo. Yang penting kan kalau jenengan tanggal 6 Juli, jenengan sudah ada program PKB nih. Ya sudah, berarti jenengan antar sudah puasa dulu. Pada saat warga puskesmas ada menjaluk pajuku. Ya, kalau mau cek itu ya puasa dulu. Oke? Itu ya, kalau itu juga disebarluaskan kepada saudara yang lumayan banget daripada kita cek sendiri bayar, ya nggak? Cek kolesterol bayar kok 25, terus asam urat 10.000, gula 10.000, udah berapa tuh? 45, 50.000. Di sini gratis, tinggal menyerahin KTP aja. Gitu ya. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Bapak-bapak, nanti buatkan. Sambil kurang mana? Kurang 5 menit. Oke lah, sudah 5 menit lagi. Cukup ya, Pak Ibu sudah jelas ya. Ini saya terima kasih sekali sudah Bapak Ibu sudah mau mendengarkan celotehan saya. Semoga bermanfaat, kita sharing ilmu dan semoga kita sehat semua ya. Bapak Ibu juga bisa umur panjang melewati Ramadan ini juga dengan lancar ya. Yang penting teratur minum obat, jaga pola makan. Pas saat puasa yo, buka puasanya semanis ini yo coba nasi, ya. Siti wae ora apa-apa jajan nitip. Habis itu minum air putih. Kurma boleh. Tetapi ya jangan kurma dalam 30 hari kurma terus. Ya bisa dikombinasi lah ya, gitu ya. Semoga Ramadan tahun ini kita lancar, sehat, bisa dipertemukan di Ramadan berikutnya. Dan mohon maaf lahir batin jika saya juga ada salah ya. Saya di sini ada sedikit hadiah, bukan hadiah sih. Tanda terima kasih karena tadi ada yang beberapa ibu sudah aktif ya bertanya. Ini nanti saya bagikan satu-satu ya. Saya tadi sudah nitip kok semua baik kok ini saya harus rekam aku nih. Monggo Ibu. Monggo Bu. Ya nanti ya ini tanda terima kasih saya supaya Ibu juga.
juga udah bertanya-tanya kepada saya dan udah mau sharing-sharing ilmu. Enggak tuh, tadi bapaknya sama aja kok. Enggak Pak. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Ada satu lagi nih kayaknya. Apa ya? Ya, ini dulu, amin. Oke, sudah cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.